Bab 831 Antonius. Tuan, situasi spesifiknya adalah... Horkina mulai berbicara. Ternyata 30 km dari sini adalah Istana Adipati Andrea dari Kekaisaran Matahari yang tak pernah terbenam. Adipati Andrea, yang secara pribadi dimahkotai oleh Ratu Kekaisaran Matahari yang tak pernah terbenam, tidak hanya terkemuka tetapi juga kaya. Dan ia awalnya tidak memiliki hubungan dengan pengadilan ilahi atau dunia kegelapan barat. Namun, perawan pengadilan ilahi di dalam tubuh putrinya yang masih muda tiba-tiba terbangun kemarin. Dan putrinya yang masih muda akan menjadi perawan suci pengadilan ilahi berikutnya, yang segera menyebabkan kegemparan di pengadilan ilahi dan dunia kegelapan. Sejak Raja Ilahi memperoleh artefak agung keterikatan Tuhan, dunia kegelapan barat telah ditekan dengan keras oleh pengadilan ilahi. Jika ada satu perawan suci lagi, dunia kegelapan akan menjadi semakin tak terbayangkan dan bahkan terancam punah. Menanggapi situasi ini, Ketua Dewan Kegelapan mengeluarkan perintah pembunuhan dan meminta dunia kegelapan untuk membunuh perawan suci sebelum terbangun dengan segala cara. Dan dia tiba di Kekaisaran Matahari yang tak pernah terbenam setelah menerima perintah ini. Qin Haodong tidak menyangka hal ini akan terjadi, lalu dia bertanya, berapa banyak orang yang telah dikirim oleh Dewan Kegelapan? Horkina berkata, sejauh ini, sudah ada 3 Raja Serigala, 3 Pangeran Vampir, dan seorang penyihir hebat, namun, ini baru permulaan, anggota dunia kegelapan lainnya yang telah menerima perintah akan segera datang. Kali ini, Ketua Dewan Kegelapan membuat keputusan besar. Ia secara resmi berjanji kepada semua anggota dunia kegelapan bahwa siapapun yang menyingkirkan perawan suci akan menjadi wakil presiden dunia kegelapan. Hadiah yang berlimpah membangkitkan kepahlawanan. Karena janji ini, para anggota dunia bawah tanah telah melancarkan serangan gila-gilaan ke Istana Duke Andrea. Qin Haodong berkata, bagaimana dengan pengadilan ilahi, apakah pengadilan ilahi pasti akan mengambil tindakan, mereka tidak bisa melihatmu membunuh perawan suci. Horkina berkata, pengadilan ilahi telah mempersiapkan ini, mereka datang ke sini dengan total 5 Pontifisis Maximus, 3 Paladin, ditambah anggota lainnya, jadi mereka memiliki keunggulan mutlak. Qin Haodong tiba-tiba teringat Alex di pesawat, yang datang ke Kekaisaran Matahari yang tak pernah terbenam untuk sebuah misi bersama kedua kesatria itu. Maka dia pasti datang ke sini untuk melindungi perawan suci. Dia berkata, dalam hal ini, bukankah Raja Ilahi seharusnya datang ke sini secara langsung? Horkina berkata, setidaknya, Raja Ilahi belum datang. Kita juga bisa menebak alasannya. Jika mereka semua keluar, dan Ketua Dewan Kegelapan menyerang sarangnya, kota suci, sudah terlambat baginya untuk kembali. Selain itu, jika mereka adalah master yang telah mencapai level Presiden dan Raja Ilahi, ada hubungan di antara mereka. Begitu dia datang ke Kekaisaran Matahari yang tidak pernah terbenam, Tuan Presiden pasti akan mengikutinya. Pada saat itu, mereka hanya akan dapat memperluas skala perang. Petik 2. Qin Haodong mengangguk dan kemudian bertanya, bagaimana situasi di sana, apakah dunia kegelapan sedang bingung? Horkina berkata, itu benar karena orang-orang kita belum datang, kekuatan kita tidak menguntungkan, dan kita baru saja menderita kerugian besar, misalnya, jika aku tidak bertemu denganmu, aku akan diturunkan pangkatnya menjadi markis bahkan jika aku tidak mati. Saya tidak mengerti satu hal, mengapa pengadilan ilahi tidak membawa perawan suci ke kota suci, jika Anda melakukan itu, Anda tidak akan dikepung. Horkina berkata, saya tidak yakin tentang ini, tetapi saya mendengar bahwa perawan suci akan membutuhkan waktu 3 hari untuk terbangun. Dan dia tidak dapat dipindahkan dalam 3 hari ini. Berita itu datang dari pengadilan ilahi. Kami tidak tahu apakah berita itu benar atau tidak. Bagaimanapun, perawan suci masih berada di Istana Adipati Andrea. Setelah itu, dia tiba-tiba mengerutkan kening, melihat ke arah barat, dan berkata, tidak, aku merasakan Pontifex Maximus datang, pasti Antoni, si tua pembohong itu, yang datang untuk kita. Apa, Antoni ada di sini? Mendengar nama itu, mata Lev memancarkan aura pembunuh. Antoni lah yang membunuh istri dan bayi laki-lakinya. Sebagai anggota dunia kegelapan, mereka sangat peka terhadap roh suci. Horkina berkata dengan tegas, ya, itu dia datang untuk kita. Qin Haodong juga melihat ke arah barat dan melihat titik cahaya putih terbang ke arah mereka dengan cepat. Tidak seperti master tahap suci Huaxia, pria ini mengendalikan kekuatan suci untuk terbang, alih-alih menggunakan ki langit dan bumi yang digunakan oleh prajurit Huaxia. Dalam sekejap mata, lelaki itu mendarat di halaman villa. Ia adalah lelaki kulit putih berusia 50 tahun dengan tubuh kurus dan tunik merah. Ia adalah Antonius, Pontifex Maximus dari pengadilan ilahi. Horkina, coba aku lihat kemana kau lari. Dengan itu, Antoni membeku. Horkina terluka olehnya, jadi dia tahu betul seberapa serius lukanya. Sebenarnya, bahkan jika Horkina tidak mati sekarang,
dia seharusnya hanya memiliki setengah kehidupan yang tersisa, tetapi mengapa dia tampak lebih hidup daripada sebelumnya? Anthony, si tua pembohong, apakah kau ingat aku? Saat musuh berhadapan langsung, mata mereka berkobar karena kebencian. Lev tidak bisa lagi mengendalikan emosinya. Dia menyingkirkan liontin giok yang diberikan Qin Hao Dong, lalu berteriak ke langit dan berubah menjadi Raja Serigala berambut emas. Kini Horkina dan Anthony terkejut, sebab mereka tidak menyangka ada Raja Serigala bersembunyi di halaman. Apakah kamu Lev? Anthony mengenali Lev, tetapi dia terkejut. Dia telah terlibat dalam perburuan Lev selama bertahun-tahun. Dan dia merasa bahwa penjahat yang melarikan diri itu telah tumbuh terlalu cepat. Selain itu, dia tidak menyangka Lev akan berubah dari manusia serigala utama menjadi Raja Serigala berambut emas. Namun perubahan Lev juga membuatnya bertekad untuk membunuh Lev. Jika ia membiarkan Lev terus tumbuh, ia masih belum tahu akan menjadi apa Lev di masa depan. Dan begitu kekuatan Lev melebihi dirinya sendiri, Lev pasti akan menjadi masalah serius baginya. Ini aku, Anthony, hari ini aku ingin membalaskan dendam atas istri dan anakku. Setelah mengenali Lev, Anthony tidak terburu-buru untuk memukulnya. Sebaliknya, ia mengalihkan pandangannya ke pemuda yang berdiri di tengah. Orang Huaxia, sebagai ras manusia, bagaimana mungkin kalian bergaul dengan vampir dan manusia serigala yang mengkhianati ras kalian? Sepertinya aku akan membunuh kalian atas nama ras dewa hari ini. Qin Hao Dong berkata, Anthony, kamu datang ke rumahku dan mengatakan akan membunuhku tanpa alasan apapun. Dan Lev tidak melakukan hal buruk apapun saat itu. Dan dia bahkan mengatakan tidak mau mengakui bahwa dia adalah manusia serigala, tetapi kamu tetap membunuh istri dan putranya. Apakah Dewa Ilahi tahu bahwa kamu begitu kejam dan suka membunuh orang? Anthony berkata dengan wajah garang, apa yang kau tahu, makhluk-makhluk gelap ini cepat atau lambat akan menjadi musuh kita, meskipun dia tidak melakukan hal-hal buruk saat itu, bukan berarti dia tidak akan melakukannya di masa depan, dan bajingan kecilnya itu cepat atau lambat akan berubah menjadi manusia serigala. Aku akan membunuh mereka semua untuk menghindari masalah di masa depan. Qin Hao Dong menggelengkan kepalanya, seperti kata pepatah, orang yang punya keinginan untuk memukul anjingnya akan dengan mudah menemukan tongkatnya. Kamu sangat kejam, bukankah itu karena kamu memiliki kekuatan yang absolut? Sekarang setelah kamu memiliki kekuatan, kamu tidak peduli dengan kehidupan orang lain. Ada perbedaan di antara orang-orang. Sebagai seorang Pontifex Maximus, Alex lebih baik hati daripada Anthony yang berdiri di depannya. Tatapan tajam terpancar di mata Anthony, hentikan omong kosongmu, kalian bertiga harus mati hari ini. Dia adalah Pontifex Maximus tertinggi di Divine Court. Meskipun musuh-musuhnya adalah vampir dan Raja Serigala, dia tidak menganggap mereka serius. Anthony, aku akan membunuhmu. Pada titik ini, Lev tidak dapat menahan diri lagi. Setelah melolong panjang, ia melompat ke arah Anthony. Ia langsung mencengkeram leher Anthony dengan dua cakar serigala yang berkilau. Anthony sudah bersiap. Ia menggambar salib di dadanya dengan tangannya, lalu mengangkat tangannya untuk menunjuk ke arah Lev. Lalu, cahaya suci berwarna putih melesat ke arah Lev seperti anak panah yang tajam. Lev meninju cahaya putih itu dengan tinjunya, lalu cahaya putih itu bertabrakan dengan tinjunya. Setelah cahaya putih menyala, Lev terlempar ke belakang. Sebagai Raja Serigala berambut emas, dengan tubuhnya yang kuat, bahkan senapan mesin pun tidak dapat menghancurkan pertahanannya. Setelah tinjunya menyentuh cahaya putih, asap hitam langsung keluar dari tinjunya, dan tinjunya berubah menjadi hitam hangus. Pada saat itu, Horkina menyerang Anthony dari belakang. Tubuhnya secepat kilat dan melesat ke lehernya. Anthony mendengus dingin. Lalu dia menembakkan cahaya suci ke arahnya. Horkina pernah kehilangan cahaya suci sebelumnya, jadi dia tidak berani melawannya secara langsung. Dia buru-buru menghindarinya. Pada saat yang sama, dia juga meredam serangannya. Dengan cara ini, Raja Serigala berambut emas, Pangeran Vampir, dan Pontifex Maximus dari Pengadilan Ilahi bertarung bersama. Kekuatan Anthony memang dahsyat. Meski bertarung sendirian dengan dua orang lainnya, ia tidak kalah sama sekali. Cahaya suci yang ia tembakkan saling bersilangan dan menekan kedua lawannya dengan ganas. Itulah kekuatan alamiah dari spesies yang berbeda yang saling melawan. Pertahanan terkuat yang dimiliki oleh makhluk-makhluk gelap itu tidak terkalahkan di hadapan cahaya suci. Dan setelah mereka terluka olehnya, sangat sulit bagi mereka untuk memulihkan kekuatan mereka karena kehadiran cahaya suci. Qin Hao Dong meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya. Ia berdiri di samping mereka dan mengamati dengan tenang. Mengingat bahwa kekuatan Anthony hanya setara dengan tahap awal Saint Realm, ia memiliki kekuatan yang hampir sama dengan Horkina dan Lev, tetapi ia memiliki keuntungan besar karena sifat rasnya. Jika lawan Anthony diubah menjadi dua prajurit tingkat suci dari ras manusia, mereka akan memotongnya dengan pedang. Dan dia menemukan bahwa Anthony juga memiliki kristal bintang 6 cahaya di dadanya, yang sama dengan Alex.
Setiap kali dia mengendalikan kekuatan suci dengan mengendalikan bintang 6 cahaya. Kekuatan suci antara langit dan bumi pertama kali menyatu ke dalam bintang 6 cahaya, lalu menyatu ke dalam tubuhnya dan dikendalikan olehnya. Dapat dikatakan bahwa bintang 6 cahaya adalah landasan kekuatannya. Seiring berjalannya waktu, Anthony semakin memiliki banyak kelebihan. Lev dan Horkina kembali mengalami luka dalam atau luka dangkal di tubuh mereka. Mata Lev penuh dengan kebencian. Bahkan jika dia dibunuh oleh Anthony, dia akan membunuh Anthony. Namun, karena hubungan kontraktual antara tuan dan pelayan, Qin Haodong masih di sini, jadi Horkina tidak bisa melarikan diri. Kalau tidak, dia akan melarikan diri tanpa jejak. Bagaimanapun, kecepatan para vampir adalah keuntungan baginya untuk melarikan diri dari sini. Qin Haodong melangkah maju ke halaman. Dia melambaikan bendera formasi satu persatu dengan telapak tangannya dan melemparkannya keluar. Bagaimanapun, Lev dan Horkina memiliki hubungan khusus dengannya, jadi dia tidak bisa melihat mereka kalah. Jika saja ia bertindak langsung, mereka bertiga bisa dengan mudah membunuh Anthony. Namun, ia tidak mau melakukan itu, karena ia merasa bahwa satu-satunya cara untuk menghapus kebencian di hati Lev adalah dengan membiarkan Lev membalas dendamnya sendiri. Pada saat ini, Anthony menjadi lebih kuat, dan matanya bersinar karena kegembiraan. Di depannya berdiri seorang pangeran vampir dan seorang raja serigala dengan rambut emas. Selama dia membunuh kedua lawan ini, posisinya di pengadilan ilahi akan meningkat pesat. Dan dia bahkan akan menjadi orang pertama di bawah Raja Ilahi. Dia mengendalikan kekuatan suci. Lalu dia menembakkan cahaya ke dada Lev. Dan dia segera menembakkan cahaya lain untuk memotong lengan kanan Horkina. Keduanya terluka parah. Mereka berbaring di tanah dan terengah-engah, berusaha sekuat tenaga untuk memulihkan kekuatan mereka. Anthony tertawa penuh kemenangan dan berkata dengan arogan kepada Qin Haodong, "Nak, jangan berpikir bahwa mereka berdua dapat melindungimu. Karena kamu memilih untuk bergabung dengan makhluk-makhluk gelap, aku akan menghancurkanmu bersama-sama atas nama Dewa Ilahi hari ini." Qin Haodong mengibarkan bendera formasi terakhir dan berkata dengan lemah, "Anthony, kamu telah membunuh orang tak berdosa selama bertahun-tahun, jadi kamu harus pergi menemui Dewa Ilahi untuk menebus dosa." "Wah, kualifikasi apa yang kau miliki untuk mengajariku apa yang harus kulakukan? Aku akan menunjukkan kepadamu kekuatanku yang sebenarnya sebagai Pontifex Maximus hari ini, aku akan membunuh kalian bertiga." Anthony berkata sambil menggambar salib lagi di dadanya, "Tuhan Yang Maha Esa mengendalikan segalanya." Jika Tuhan Yang Maha Esa berkata waktu itu diam, maka waktu itu akan statis. Ini disebut keterampilan prediksi. Setelah dia menyelesaikan mantranya, kekuatan suci tiba-tiba meledak dari bintang 6 cahaya, menyelimuti semua orang yang hadir. Pada saat ini, Lev dan Horkina terkejut mengetahui bahwa mereka berdua telah kehilangan kemampuan untuk bergerak. Bab 832 Bintang 6 Cahaya Suci. Bagaimana, rasanya keterampilan prediksi tidak buruk, kan? Sekarang, apalagi yang bisa kamu lakukan selain menunggu kematian? Anthony kembali tersenyum penuh kemenangan. Sebagai seorang kultivator, dia jelas tidak terpengaruh oleh keterampilan itu. Qin Haodong juga merasakan kekuatan halus yang memenjarakan ruang di sekitarnya. Namun, kekuatan ini sedikit lebih lemah dibandingkan dengan yang lain. Dia mampu mematahkan kekuatan ini setelah menggunakan kekuatan aslinya. Walaupun keterampilan itu melemahkan kemampuannya untuk bergerak, dan dia bergerak jauh lebih lambat dari sebelumnya, namun keterampilan itu tidak dapat menghambat pergerakannya. Setelah ia mencoba melangkah 2 langkah ke depan, ia berjalan jauh lebih lambat dari sebelumnya. Tampaknya keterampilan prediksinya menyebabkan ia berjalan lambat. Skill semacam ini memang memiliki keunikan tersendiri. Jika orang yang lebih kuat melakukan skill ini, seperti Divine King, dia akan sama tidak bergeraknya dengan Lev, Horkina, dan yang lainnya. Saat Anthony tertawa, dia tiba-tiba melihat Qin Haodong melangkah beberapa langkah. Lalu dia tiba-tiba menatap dengan takjub. Bagaimana kamu bisa bergerak? Keterampilan prediksi ini hanya dimiliki oleh pengadilan ilahi. Dan dia sangat berhasil melakukannya setiap kali dia melakukannya. Dan dia belum pernah melihat orang yang tidak dikendalikan oleh keterampilan ini. Qin Haodong tersenyum dan berkata, "Kemampuan prediksi ini sangat hebat, sayangnya, kekuatanmu terlalu lemah, sekarang, biar kutunjukkan apa yang kumiliki." Katanya sambil pikirannya bergerak. Dan dia mengucapkan mantra. Formasi pengumpul Kitaiin yang baru saja dia buat langsung aktif. Ini adalah formasi yang ia buat dengan bendera formasi, yang 10 kali lebih kuat daripada formasi pengumpul Kitaiin sederhana yang ia buat sebelumnya. Kekuatan Taiyin yang kaya langsung memenuhi semua ruang di dalam formasi. Alasan mengapa pengadilan ilahi dan ras gelap saling terkekang adalah karena pengadilan ilahi menggunakan kekuatan suci cahaya, sementara makhluk gelap menyerap kekuatan Taiyin. Meskipun keduanya saling melengkapi dan menahan, keduanya juga memiliki hubungan mutlak dengan kuantitas. Misalnya, air memang dapat menahan api.
Namun, jika jumlah air terlalu sedikit, dan api terlalu kuat, maka air tidak akan dapat menahan api sama sekali. Itulah situasinya saat ini. Meskipun Anthony mampu mengumpulkan kekuatan suci, pada saat ini, Tai Yin Qi begitu kaya sehingga terkondensasi menjadi esensi. Di bawah nutrisi kekuatan Tai Yin, Lev dan Horkina pulih dengan cepat. Dan mereka berdua seolah-olah terisi listrik dan langsung bangkit kembali. Dengan kesenjangan kekuatan, kekuatan suci yang dapat dikendalikan Anthony dengan cepat lenyap, dan kemudian keterampilan prediksinya pun lenyap. Anthony terkejut, sebab ia belum pernah melihat seseorang pun yang mampu mengendalikan keterampilan ini. Reaksi pertamanya adalah melarikan diri, tetapi cara melarikan dirinya sebelumnya adalah dengan mengendalikan kekuatan suci. Namun, sekarang seluruh ruang telah diisi oleh Tai Yin Yuehua Qi, jadi tidak ada kekuatan suci yang bisa dikendalikannya. Anthony benar-benar sengsara kali ini. Bukan saja dia tidak bisa mengalahkannya, tetapi dia juga tidak bisa melarikan diri. Ada juga Raja Serigala berambut emas dan Pangeran Vampir berdiri di hadapannya dengan tatapan kebencian di matanya. Antonius panik, karena selama bertahun-tahun menjadi Pontifex Maximus, dia tidak pernah berada dalam bahaya sebesar ini. Aduh! Lev meraung dan menerjang Anthony. Anthony sekali lagi menggambar salib di dadanya dan mencoba menembakkan cahaya suci untuk menghentikan Lev. Sayangnya, dia menembakkan kekuatan suci yang terang yang tidak hanya 1/10.000 dari yang dia tembakkan sebelumnya. Kekuatan suci yang baru saja dia tembakkan telah dilarutkan oleh Tai Yin Qi dan tidak dapat menghentikan Lev. Pada saat yang sama, Horkina menerjang dari belakangnya. Ia mencengkeram lehernya lalu langsung menusuk arteri karotisnya dengan 2 gigi taring penghisap darahnya dan meminum darahnya tanpa ampun. Saat Anthony hendak berteriak, Lev mulai menggigit Anthony dengan 2 cakar serigalanya. Pontifices Maximus sangat kuat karena mereka menguasai kekuatan suci, tetapi tubuh fisik mereka tidak berbeda dengan orang biasa. Oleh karena itu, Anthony langsung tercabik-cabik menjadi beberapa bagian oleh cakar serigala Lev yang penuh kebencian. Qin Haodong memalingkan wajahnya, karena dia merasa pemandangan itu benar-benar membuatnya merasa tidak nyaman. Horkina berkata dengan nada tidak puas, "Apa yang membuatmu terburu-buru, kenapa kau tidak membiarkanku menghisap darahnya terlebih dahulu, lalu kau bisa membunuhnya?" Lev tidak mempedulikannya dan melampiaskan kekesalannya dengan marah. Setelah beberapa detik, Anthony tidak terlihat lagi di tempat itu, dan seluruh tubuhnya telah berubah menjadi daging di tanah. Setelah membalas dendam, Lev perlahan berubah menjadi manusia. Ia pun menangis dan menatap langit sambil berteriak, "Istriku, Nak, akhirnya aku membalaskan dendammu hari ini." Kebencian yang telah terpendam dalam hatinya selama bertahun-tahun, terlampiaskan sepenuhnya pada saat ini. Qin Haodong berkata, "Baiklah, ayo berdiri, bersihkan semua ini, dan tempat ini terlihat sangat menjijikkan." Katanya sambil melemparkan sebotol kecil body melting powder ke arah Lev. Lev mengambil bubuk pelebur tubuh, melelehkan seluruh tubuh Anthony, lalu membersihkannya dengan air. "Guru, apa yang harus saya lakukan dengan benda ini?" Lev menunjuk satu-satunya benda yang ditinggalkan Anthony di tanah, yaitu bintang 6 cahaya yang bersinar. Setelah kematian Anthony, kilaunya telah memudar banyak, dan tampak seperti batu giok biasa. Qin Haodong pernah melihat Liontin Six Light Star milik Alex di pesawat dan sangat tertarik padanya. Dia berkata, "Bawa dan tunjukkan padaku." Lev berkata, "Tuan, kami makhluk gelap tidak berani menyentuh benda itu sama sekali, bahkan jika kami mendekati benda itu, kami tidak tahan, apalagi membawanya kepadamu." Horkina berkata, "Ya, Tuan, benda itu adalah benda suci dari pengadilan ilahi, yang disebut bintang 6 cahaya yang suci, benda itu mengandung kekuatan suci yang sangat terang, jadi kami tidak berani menyentuhnya sama sekali." Oh! Qin Haodong melangkah maju dan melambaikan tangannya, dan bintang 6 cahaya terbang ke telapak tangannya. Setelah mendapatkan benda itu, dia benar-benar merasakan kekuatan suci terang yang kuat, tetapi kekuatan ini tidak berbahaya maupun bermanfaat baginya. Lev berkata, "Tuan, cepatlah dan singkirkan benda ini, kalau tidak, jika pengadilan ilahi tahu bahwa seorang Pontifex Maximus telah terbunuh, dan bintang 6 cahaya suci ada di tangan kita, mereka pasti akan menyerang kita dengan ganas. Medan perang tidak akan menjadi milik Duke Andrea, melainkan akan menjadi tempat kita." Horkina juga berkata dengan gugup, bintang 6 cahaya yang sakral adalah benda suci yang diwariskan dari pengadilan ilahi. Begitu orang-orang mereka meninggal, mereka akan segera mengetahuinya. Dan mereka juga dapat menemukan lokasi bintang 6 cahaya. Kami telah membunuh Pontifex Maximus sebelumnya, tetapi kami tidak dapat menangani bintang 6 cahaya. Kami tidak dapat menghancurkannya atau menyembunyikannya, jadi kami harus membuangnya. Selama pengadilan ilahi mendapatkannya kembali, mereka akan segera dapat menemukan penerus yang cocok dan menciptakan Pontifex Maximus lagi. Itulah alasan mengapa pengadilan ilahi telah berkembang pesat selama bertahun-tahun. Setelah mendengar mereka berdua, jantung Qin Haodong sedikit berdebar.
Jika dia bisa membuat orang-orangnya mendapatkan persetujuan dari bintang 6 cahaya yang sakral ini, bukankah dia akan mampu menciptakan seorang master tingkat suci dari udara tipis? Terlebih lagi, kekuatan suci yang terang memiliki efek penahanan yang sangat baik terhadap makhluk gelap dan mungkin memainkan peranan yang lebih besar dalam melawan iblis alien. Ketika dia memikirkan hal ini, dia bertanya, tahukah kau bagaimana bintang 6 cahaya yang suci mencari pewarisnya? Horkina berkata, meskipun kami belum melihatnya dengan mata kepala sendiri, kami pernah mendengarnya. Konon, bintang 6 cahaya yang sakral ini memiliki kemampuan untuk mengenali pemiliknya. Siapapun yang mendapatkan persetujuannya akan menjadi Pontifex Maximus dari pengadilan ilahi. Konon, kekuatan Pontifex Maximus sepenuhnya bergantung pada seberapa besar konstitusinya dapat dikenali oleh bintang 6 cahaya yang sakral. Alasan mengapa Alex adalah Pontifex Maximus terkuat adalah karena ia memiliki pengakuan tertinggi dari bintang 6 cahaya. Qin Haodong bertanya, apakah warisan Pontifex Maximus ada hubungannya dengan ras? Misalnya, bisakah orang Huaxia menjadi paus di pengadilan ilahi? Lev berkata, kami tidak tahu ini, lagi pula, kami belum pernah melihat seorang pria Huaxia menjadi Pontifex Maximus dari pengadilan ilahi. Horkina berkata dengan penuh semangat, Tuan, jangan banyak bicara, singkirkan saja benda ini terlebih dahulu, dan kurasa orang-orang dari pengadilan ilahi akan segera datang, dan mereka bisa merasakan bintang 6 cahaya yang suci. Jangan gugup, aku akan mengurus ini, kata Qin Haodong sambil menggerakkan pikirannya, dan dia langsung memasukkan bintang 6 cahaya ke dalam cincin penyimpanan. Karena cincin penyimpanan terhubung ke ruang independen lain, dia tidak percaya bahwa orang-orang di pengadilan ilahi dapat merasakan keberadaannya. Setelah menyingkirkan bintang 6 cahaya yang sakral itu, dia berkata, Lev, cepatlah dan kenakan liontin giok itu. Horkina, sebaiknya kau pergi dulu, karena kau adalah pangeran terkenal dari ras darah, kau tidak bisa bersembunyi saat orang-orang dari pengadilan ilahi tiba di sini. Ya, Tuan. Horkina berjanji sambil langsung berubah menjadi kelelawar bersayap emas, mengembangkan sayapnya, terbang menjauh, dan segera menghilang di dalam malam. Di istana Duke Andrea, pertempuran telah berakhir. Karena Dark Council kalah jumlah dan meremehkan kekuatan Divine Court, mereka telah dikalahkan. Hanya beberapa orang dari pengadilan ilahi yang mengejar para vampir dan manusia serigala yang tersebar. Alex merupakan orang yang paling berkuasa di Pontificis Maximus dan pemimpin banyak Pontificis Maximus yang hadir. Awalnya, dia memerintahkan anak buahnya untuk bertarung. Tiba-tiba, bintang 6 cahaya di dadanya bergetar, dan kemudian dia merasa sedih dalam benaknya. Alex terkejut dan merasakan sesuatu yang buruk telah terjadi, sebab itu merupakan pertanda kematian seorang Pontifex Maximus. Karena mereka memiliki keunggulan mutlak dalam pertempuran hari ini dan memperoleh kemenangan telak, mereka seharusnya tidak mengalami korban yang serius. Selain itu, orang itu adalah Pontifex Maximus dengan kultivasi yang tinggi. Dia buru-buru mengirimkan perintah dan memberitahu semua anggota pengadilan ilahi untuk kembali ke Istana Adipati Agung. Meskipun yang lain tidak mengerti apa yang terjadi, mereka tetap mengikuti instruksi dan kembali. Alex menatap kerumunan dengan tatapan tajam. Pengadilan ilahi mengirim total 5 Pontificis Maximus dan 3 Paladin untuk membela perawan suci. Setelah dia melihat sekeliling, ketiga Paladin semuanya ada di sana, sementara hanya 4 dari 5 Pontificis Maximus yang ada di sana. Dan dia tidak melihat Anthony. Jantungnya bergetar. Dan dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya apakah Anthony benar-benar telah meninggal. Dia bertanya, apakah ada yang pernah melihat Antonius sang Pontifex Maximus? Paladin Jankovic berkata, saya baru saja bertarung dengannya, dia melukai seorang pangeran vampir lalu mengejarnya. Pada titik ini, Alex sudah bisa yakin bahwa orang yang meninggal adalah Anthony. Dia berkata dengan ekspresi muram di wajahnya, bintang 6 cahaya suciku baru saja mengirimkan reaksi, Anthony sudah mati. Pontifex Maximus Valderrama yang lain berkata, saya juga merasakan reaksinya, dia meninggal di barat. Jankovic berkata dengan kaget, bagaimana ini bisa terjadi, kita memiliki keunggulan mutlak, jadi bagaimana bisa ada korban yang begitu serius. Valderrama berkata dengan tatapan tegas, aku belum tahu detailnya, ayo cepat ke sana dan lihat siapa yang berani menyerang anggota pengadilan ilahi, kita harus memastikan dia akan mati. Beberapa Pontificis Maximus lainnya pun bergema. Mereka hendak bergegas menuju barat. Kemudian Alex buru-buru berseru, tunggu sebentar, jangan impulsif. Valderrama berkata, Alex, apa yang kau tunggu? Orang yang meninggal adalah Pontifex Maximus kita, jadi kita harus segera ke sana dan membalaskan dendam Anthony. Paling tidak, kita harus mengambil kembali bintang 6 cahaya yang suci, kalau tidak, bagaimana kita bisa menjelaskannya kepada Raja Ilahi? Alex berkata, sekarang, tugas kita yang paling penting adalah melindungi perawan suci, bagaimana kalau itu jebakan yang dibuat musuh? Jika ini jebakan dan semua anggota kita pergi dari sini, jika anggota dunia kegelapan kembali, perawan suci akan berada dalam bahaya.
Bab 833 Para Paladin. Wajah orang-orang lain berubah ketika mereka mendengar kata-katanya. Tujuan utama mereka datang ke Kekaisaran Matahari yang tidak pernah terbenam kali ini adalah untuk melindungi perawan suci, yang lebih penting daripada apapun. Sebagai rival lama yang telah bertarung satu sama lain selama bertahun-tahun, mereka juga tahu betul bahwa dunia kegelapan tidak menunjukkan kekuatan penuhnya. Jika ini benar-benar jebakan, mereka harus berhati-hati. Paladin lain, berkata, Alex, apa yang harus kita lakukan? Alex menjawab, baiklah, mari kita lakukan seperti ini, aku akan pergi bersama Jankovic dan Valderrama, kalian akan menunggu di Dux Manor dan bersiap dengan formasi tempur lengkap. Jika Dewan Gelap menyerang, Anda dapat segera mengirimkan sinyal mara bahaya, dan kami akan segera kembali untuk membantu. Semua orang mengangguk serempak, merasa bahwa rencana ini tidak buruk. Jadi, Alex pergi ke barat bersama Pontifex Maximus dan Paladin Jankovic, memimpin lebih dari 10 anggota pengadilan ilahi. Saat mereka dalam perjalanan, ekspresi Alex berubah drastis. Apa yang terjadi? Mengapa aku tidak bisa merasakan kekuatan bintang 6 cahaya yang menakutkan milik Anthony? Ini jelas tidak normal, karena bintang 6 cahaya yang menakutkan adalah senjata suci pengadilan ilahi. Dia memiliki hubungan dengannya, dan mereka dapat menemukan bintang 6 cahaya yang menakutkan yang hilang karena hubungan itu. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa selama bintang 6 cahaya yang menakutkan masih ada di bumi, pengadilan ilahi dapat menemukannya dan menciptakan Pontifex Maximus. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Pontifex Maximus yang tadi masih bisa dirasakannya tiba-tiba menghilang. Valderrama berkata, itu benar, saya juga tidak dapat menemukan posisinya. Jankovic berkata, ayo kita pergi ke tempat di mana benda itu menghilang. Mereka segera mempercepat langkah dan segera tiba di villa yang disewa Qin Haodong. Hulk dan Heman selalu berada di sisi Alex. Mereka juga jelas mendengar tentang hilangnya Anthony. Jadi ketika mereka tiba di villa, mereka tidak ragu untuk mendobrak pintu. Qin Haodong dan Lev sedang duduk di halaman sambil minum teh. Setelah orang-orang ini masuk, Lev melompat dari tempat duduknya dan berkata, apa yang kalian lakukan, tidakkah kalian tahu bahwa ini adalah villa pribadi, memasukinya adalah tindakan ilegal. Valderrama berteriak, jangan bicara omong kosong, cepat serahkan Anthony dan bintang 6 cahaya yang menakutkan, atau tidak seorang pun dari kalian akan selamat. Menurut pendapatnya, karena Anthony dan bintang 6 cahaya yang takut keduanya menghilang dari posisi ini, tentu saja hal itu ada hubungannya dengan pemilik tempat ini. Tepat saat itu, Qin Haodong berdiri dan berkata kepada mereka, Anthony, bintang 6 cahaya yang menakutkan, aku tidak tahu apa yang kalian bicarakan. Itu kamu. Alex tidak menyangka akan bertemu Qin Haodong di sini. Dia tampak sangat terkejut. Qin Haodong tersenyum dan berkata, Nona Alex, ini saya, apa yang Anda lakukan di sini larut malam? Kami di sini untuk mencari seseorang. Nada bicara Alex jauh lebih lembut daripada Valderrama, setidaknya tidak terlalu sombong. Seorang temanku tiba-tiba menghilang, dia seorang pria parubaya berjas merah, dia mudah dikenali, dan ada bintang 6 cahaya yang menakutkan tergantung di lehernya, aku ingin tahu apakah kau pernah melihatnya. Tentu saja, Qin Haodong tidak akan mengakui bahwa Anthony telah meninggal menggantikannya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, teman saya dan saya telah duduk di sini sambil minum teh. Kami belum pernah melihat orang lain atau yang disebut bintang 6 cahaya yang menakutkan. Melihat semua ini, Lev diam-diam merasa heran. Dia tidak tahu bagaimana tuannya melakukannya. Pihak lain tidak dapat merasakan bintang 6 cahaya yang menakutkan meskipun mereka berdiri di sana. Untuk sesaat, Alex tidak tahu harus berbuat apa. Dari lubuk hatinya, dia memiliki kesan yang baik tentang Qin Haodong dan bersedia mempercayainya, tetapi Anthony telah menghilang dari sini. Namun, Valderrama menunjuk hidung Qin Haodong dan berteriak, wah, jangan pura-pura bodoh dengan kami, Anthony menghilang dari posisi ini, bagaimana mungkin kau tidak tahu, kurasa kau mungkin pembunuh Anthony. Jankovic juga berkata, aku tidak peduli siapa dirimu, tetapi Pontifex Maximus dari pengadilan ilahi kita telah hilang di sini, kau tidak mampu menanggung dosa ini, cepatlah serahkan pria itu dan bintang 6 cahaya yang terluka itu dan kami dapat menghadapimu dengan ringan. Qin Haodong mengerutkan kening dan berkata, apakah Pontifex Maximus sangat kuat? Valderrama berkata, tentu saja, saya menyarankan Anda untuk tidak berpura-pura bodoh. Qin Haodong berkata, itu tidak benar, aku hanya seorang dokter biasa, karena Pontifex Maximus begitu kuat, mengapa kau mencurigaiku membunuhnya, apakah kau pikir aku memiliki kemampuan itu? Alex berkata, saya bertemu dengan Dr. Qin di pesawat, dia memang seorang praktisi pengobatan Tiongkok yang luar biasa, apakah kami melakukan kesalahan? Valderrama berkata dengan tegas, Nona Alex, jangan biarkan matamu terbutakan oleh penampilan orang ini, pasukan Anthony menghilang dari sini. Hanya ada satu orang yang tinggal di sekitar sini,
dan saya tidak yakin ini ada hubungannya dengan dia. Statusnya selalu lebih rendah dibanding Alex yang masih muda dan menjanjikan, jadi dia sangat tidak yakin. Kali ini, dia akhirnya memanfaatkan kesempatan yang tepat, jadi dia tentu saja tidak menahan diri. Alex tidak tahu harus berkata apa. Meskipun dia benar-benar ingin membantu Qin Haodong, hilangnya Pontifex Maximus bukanlah masalah kecil. Lagi pula, dia tidak dapat menemukan penjelasan yang tepat atas hilangnya Anthony. Ada kilatan kebanggaan di wajah Valderrama saat dia berkata kepada Qin Haodong, cepat serahkan dia, atau kami akan mulai mencarinya. Jankovic berkata dengan agresif, Anthony menghilang dari sini, jadi kamu pasti tersangka, jika kamu tidak bisa menyerahkannya hari ini, kamu akan menanggung semua konsekuensinya. Dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Alex. Salah satu dari mereka adalah Pontifex Maximus termuda, dan yang lainnya adalah Paladin termuda. Di pengadilan ilahi, mereka dikenal sebagai anak emas dan gadis giok. Namun, entah mengapa, saat melihat Alex membela pria tampan Huaxia ini, hatinya merasa cemburu. Tentu saja, dia tidak akan memperlakukan Qin Haodong dengan baik. Menyerahkannya. Qin Haodong berkata dengan wajah muram, kamu ingin menggeledah kediaman pribadiku tanpa bukti, bukankah itu agak tidak masuk akal, bagaimana orang-orang pengadilan ilahi bisa begitu kurang ajar? Valderrama berkata, benar sekali, kami bisa melakukan apapun yang kami inginkan, karena kami punya kekuatan. Dia selalu sombong dan tidak pernah menganggap serius orang biasa. Dan saat ini, dia perlahan-lahan kehilangan kesabarannya. Karena kalian bisa melakukan apapun yang kalian inginkan, maka aku juga bisa bicara seenaknya. Qin Haodong menunjuk Jankovic dan Valderrama dan berkata, menurutku kalian berdua telah mencuri $1 miliar dariku, serahkan padaku sekarang. Ketika dia selesai berbicara, orang-orang di pengadilan ilahi tercengang. Siapa orang ini, apakah dia punya masalah mental, beraninya dia berbicara dengan seorang Paladin dan Pontifex Maximus dari pengadilan ilahi seperti itu. Setelah beberapa saat terkejut, Valderrama tersadar dan berteriak dengan marah, mari kita lihat seberapa kuat dirimu, manusia Huaxia. Kemudian dia membuat tanda salib di depan dadanya, mengangkat tangannya, dan menembakkan cahaya suci ke arah Qin Haodong. Menurutnya, meskipun cahaya suci ini tidak membutuhkan seluruh kekuatannya, itu pasti dapat membuat pria Huaxia di depannya sedikit menderita. Namun, yang tidak diduganya adalah Qin Haodong hanya mengulurkan tangannya dan menepisnya dengan lembut. Kemudian, cahaya suci yang tak terkalahkan itu menghilang di udara, seolah-olah tidak pernah ada di sana. Kali ini, semua orang tercengang. Karena ia mampu dengan mudah menetralkan serangan Pontifex Maximus, pemuda ini tidak hanya membual. Ia memang memiliki kekuatan. Bahkan Alex pun terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Qin Haodong tidak hanya ahli dalam keterampilan medis, tetapi juga sangat kuat. Ekspresi Jankovic berubah serius. Tidak heran dia bisa membunuh Pontifex Maximus Anthony, ternyata dia adalah seorang pejuang Huaxia, coba aku lihat seberapa hebat kungfumu. Pertama, dia memuji Qin Haodong, tetapi kemudian dia siap membunuhnya. Entah mengapa, dia selalu merasa bahwa Alex memperlakukan orang Huaxia ini berbeda dari yang lain. Tepat saat dia hendak bergerak, tiba-tiba terdengar teriakan keras. Wah, apa kualifikasimu untuk memprovokasi bosku? Saat matahari mulai terbenam, sekelompok orang lain datang ke depan villa. Orang-orang ini sangat cepat, hampir secepat kilat. Mereka adalah sekelompok orang dari perusahaan keamanan Dedi. Orang yang memimpin jalan adalah Ma Wenzuo. Semua orang memasuki villa. Qin Haodong menatap Pony, dan ekspresinya sedikit berubah. Kamu berhasil menembus level itu dengan sangat cepat. Ma Wenzuo berkata dengan bangga, Bos, maafkan saya baru saja mencapai terobosan sementara, saya datang agak terlambat. Ternyata mereka telah membuat janji untuk datang ke Kekaisaran Matahari yang tak pernah terbenam bersama-sama. Namun begitu mereka turun dari pesawat, Ma Wenzuo merasa bahwa ia akan membuat terobosan. Jadi ia menemukan daerah pegunungan terpencil untuk ditembus, lalu ia bergegas ke sini bersama anak buahnya. Ekspresi orang-orang dari pengadilan ilahi berubah ketika mereka melihat lebih dari 30 orang tiba-tiba bergabung dengan mereka. Mereka dapat mengetahui dari kecepatan Ma Wenzuo dan yang lainnya bahwa orang-orang ini semuanya cukup kuat. Ma Wenzuo menoleh ke Jankovic dan berkata, Hei, orang besar, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk bertarung dengan bos kita, aku akan bermain denganmu. Dia baru saja menerobos ke alam Sein, jadi dia ingin sekali memamerkan kekuatannya. Selain itu, orang ini berani bersikap kasar kepada Qin Haodong, jadi dia tentu saja tidak akan bersikap sopan kepadanya. Setelah mengatakan itu, dia melayangkan pukulan. Sebagai seorang paladin dari pengadilan ilahi, Jankovic tentu saja tidak akan mundur. Dia juga melancarkan pukulan. Tinjunya dibalut cahaya suci yang kaya, penuh kekuatan. Dalam sekejap mata, tinju mereka saling beradu.
Dan dengan suara dentuman keras, ledakan udara yang dahsyat memaksa orang-orang di sekitar untuk mundur. Jankovic adalah paladin terkuat. Berdasarkan tingkat kultivasi para prajurit Huaxia, ia telah menyentuh ambang tahap tengah Saint Realm, tetapi ia belum berhasil menembusnya. Namun, kekuatan Ma Wenzhuo juga sangat hebat. Meskipun ia baru saja menerobos ke alam Saint, dengan bantuan Kilin Genius, kekuatannya tidak kalah dengan Jankovic. Mengingat pukulan ini, jelaslah bahwa mereka berdua berimbang, dan mereka berdua mundur 3 atau 4 langkah. Kali ini, ekspresi orang-orang dari pengadilan ilahi semuanya berubah, termasuk ekspresi terkejut dari Alex dan Valderrama. Mereka hampir menjadi makhluk tertinggi di pengadilan ilahi. Mereka selalu sombong dan angkuh. Kecuali Raja Ilahi, mereka tidak menganggap serius siapapun. Namun, mereka tidak menyangka bahwa pria di depan mereka akan begitu kuat. Jankovic tidak mendapatkan keuntungan apapun. Ia tiba-tiba merasa kehilangan muka di hadapan Alex. Setelah berteriak, ia bergegas maju lagi dan bertarung dengan Ma Wenzhuo. Tingkat kekuatan mereka serupa, jadi sulit menentukan siapa yang akan menang. Kali ini, wajah orang-orang dari pengadilan ilahi menjadi lebih muram. Jankovic adalah orang yang paling kuat di pihak mereka, tetapi dia tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun. Valderrama berkata, "Alex, ayo kita lakukan bersama. Bab 834 sangat mudah membunuhmu." Menurutnya, Ma Wenzhuo harus menjadi orang terkuat di pihak Qin Haodong. Sekarang setelah dia dijepit oleh Jankovic, pilihan terbaik bagi mereka adalah mengambil tindakan sesegera mungkin. Tanpa menunggu persetujuan Alex, dia melambaikan tangannya ke arah orang-orang dari pengadilan ilahi di belakangnya dan berkata, "Ayo kita lakukan bersama dan tangkap pria Huaxia ini." Mereka juga membawa selusin pendeta rendahan dan ksatria agung bersama mereka hari ini. Setelah menerima perintah, mereka mulai menyerang Qin Haodong. Chen Fugui mendengus. "Saudara-saudara, ayo kita lakukan." Begitu dia memberi perintah, 30 anggota kompi keamanan Dedi di belakangnya bergegas maju. Orang-orang ini setidaknya berada di level ke-7 alam kekuatan tertinggi. Dalam hal kultivasi seni bela diri, mereka jauh lebih kuat daripada para ksatria agung dan para pendeta. Dalam sekejap mata, orang-orang ini tersungkur ke tanah. Mereka dipukuli hingga babak belur, dan melarikan diri seperti tikus yang ketakutan. Hanya Jankovic, Alex, dan Valderrama yang saat ini terlibat dalam pertempuran. Valderrama marah dan berteriak, "Orang Huaxia, kau sedang mencari kematian." Setelah itu, dia mengangkat tangannya dan membuat tanda salib di depan dadanya, siap meluncurkan keterampilan prediksi pengadilan ilahi. Namun, tepat saat tangan kanannya membuat sayatan horizontal, cahaya keemasan tiba-tiba menyala. Kemudian, dia merasakan sakit di telinganya, dan darah merah mengalir turun. Lalu, dengan bunyi plop, telinga kanannya terjatuh ke tanah. Valderrama terkejut. Ini sungguh mengerikan. Jika target serangan itu adalah kepalanya, dia mungkin sudah pergi menemui sang guru ilahi. Ketika dia mendongak, dia melihat Qin Haodong memegang pedang emas di tangannya dan menatapnya dengan dingin. "Jika aku ingin membunuhmu, caranya sangat mudah." Setelah berteriak, pedang Suanyuan terbang lagi, meninggalkan lubang berdarah transparan di lengan kanan Jankovic. Jankovic terluka dan berhenti dengan tergesa-gesa. Pada saat ini, semua orang di pengadilan ilahi tercengang. Kultivasi macam apa ini? Hal ini terutama berlaku bagi Valderrama dan Alex. Ketakutan di hati mereka adalah yang terdalam. Sebagai Pontifex Maximus, meskipun status mereka sangat tinggi, kekuatan fisik mereka tidak jauh berbeda dengan orang biasa. Mereka tidak jauh berbeda dengan para penyihir. Meskipun keterampilan mereka kuat, masing-masing membutuhkan sedikit waktu persiapan. Para pendeta tingkat rendah membutuhkan waktu yang lebih lama. Sebagai Pontifex Maximus, waktu yang dibutuhkan relatif singkat. Akan tetapi, sesingkat apapun itu, waktu tetap dibutuhkan kecuali, tentu saja, mereka dapat mencapai tingkatan Raja Ilahi, saat mereka dapat langsung menggunakan keterikatan Tuhan untuk meluncurkannya dalam sekejap. Periode waktu ini tidak berarti apa-apa bagi orang biasa, tetapi di hadapan seorang master seperti Qin Haodong, itu benar-benar fatal. Mereka mungkin telah mati sebelum dapat meluncurkan skill tersebut. Valderrama adalah salah satu contohnya. Justru karena kelemahan inilah ketika Pontifex Maximus keluar, ia akan selalu berada di antara sekelompok ksatria. Sebagai prajurit, para ksatria dapat melindungi Pontifex Maximus dengan lebih baik. Namun, pemuda ini begitu kuat sehingga Jankovic pun tidak dapat menangkis serangannya. Dalam situasi seperti ini, bagaimana mereka bisa melawan? Baru pada saat itulah Valderrama menyadari apa yang dimaksud Qin Haodong sebelumnya. Ternyata Qin Haodong memang jauh lebih kuat darinya. Menghadapi tekanan besar Qin Haodong, Valderrama dan Jankovic sama-sama ketakutan. Mereka bahkan tidak berani mengobati luka mereka. Mereka takut akan terbunuh oleh pedang Qin Haodong jika mereka lengah.
Mereka hanya bisa membiarkan darah dari luka mereka menetes ke tanah setetes demi setetes. Alex tersadar dari keterkejutannya dan buru-buru berkata, Dr. Qin, Anda harus tenang, kita tidak punya permusuhan, tidak perlu membunuh siapapun. Setelah Qin Haodong mendengar kata-katanya, momentumnya tertahan. Baru saat itulah Valderrama dan Jankovic menghela napas lega. Melihat bahwa mereka tidak dapat berbuat apa-apa, mereka menyadari bahwa mereka sama sekali tidak sebanding dengan lawan mereka. Jankovic berkata, ayo maju. Yang lainnya pun berpikiran sama dan berbalik, hendak pergi. Namun saat ini, Qin Haodong menghentikan mereka dan berkata dengan dingin, apakah aku membiarkanmu pergi? Valderrama berkata dengan marah, Qin, apa lagi yang kamu inginkan? Qin Haodong berkata, aku hanya duduk di sini sambil minum teh, kaulah yang tiba-tiba masuk dan mencoba menggeledah rumahku, dan sekarang kau hanya ingin pergi begitu saja, apa kau benar-benar berpikir bahwa kami mudah diganggu? Jankovic berkata, Qin Haodong, kami dari pengadilan ilahi, jangan pergi terlalu jauh. Pengadilan ilahi, nama yang sangat besar. Qin Haodong mencibir dan berkata, kamu telah melihat kekuatanku, apakah menurutmu aku harus takut pada pengadilan ilahi, atau kamu harus takut padaku? Valderrama berkata, Qin Haodong, jangan terlalu sombong, meskipun kamu kuat, kamu tidak dapat dibandingkan dengan pengadilan ilahi kami. Jankovic juga berkata, saya akui kamu sangat kuat, tetapi di hadapan Raja Ilahi, kamu rentan. Qin Haodong berkata dengan enteng, kau benar, kekuatanku tidak sebanding dengan pengadilan ilahi dan aku tidak bisa mengalahkan Raja Ilahi, tetapi bagaimana jika aku berdiri di pihak Dewan Gelap? Begitu dia mengatakan ini, mata Alex dan kedua orang lainnya menampakkan ekspresi panik. Meskipun Qin Haodong tidak sekuat pengadilan ilahi, dia dan anak buahnya telah menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Jika orang-orang ini berdiri di pihak Dewan Gelap, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Di masa lalu, meskipun pengadilan ilahi memiliki keunggulan tertentu dalam pertempuran melawan Dewan Gelap, itu masih sangat kecil. Mereka masih tidak dapat sepenuhnya memusnahkan mereka. Jika Qin Haodong bergabung dengan Dewan Gelap, situasinya akan terbalik. Paling tidak, Istana Adipati Andrea mereka tidak dapat dipertahankan. Dan jika perawan suci berada dalam bahaya, mereka hampir tidak bisa terbebas dari kesalahan. Alex berkata dengan panik, Qin, kamu tidak bisa melakukan ini, kamu seharusnya tidak menjadi musuh pengadilan ilahi. Qin Haodong berkata, Nona Alex, saya tidak pernah berpikir untuk menjadi musuh pengadilan ilahi, apalagi menjadi teman Dewan Kegelapan. Saya hanya orang Huaxia, saya tidak ingin terlibat dalam pertengkaran kalian berdua, saya di sini untuk urusan bisnis. Tapi kamu juga menyaksikan kejadian ini tadi, pengadilan ilahimu sangat mengandalkan kekuatanmu sendiri, bukan? Ada beberapa kesalahpahaman dalam masalah ini, metode yang kami gunakan memang tidak tepat. Awalnya, Alex hanya memiliki kesan yang baik tentang Qin Haodong, dan dia berterima kasih atas bantuannya. Namun saat ini, dia juga menghormatinya karena kekuatannya. Dia berbalik dan berkata kepada Jankovic dan Valderrama, kalian berdua orang yang gegabah, mintalah maaf kepada Dr. Qin sesegera mungkin. Perkataan Qin Haodong benar-benar mengenai titik lemah kedua orang itu. Di hadapan orang-orang kuat, mereka hanya bisa menundukkan kepala mereka yang sombong. Maaf, Tuan Qin, itu semua salah kami sungguh-sungguh minta maaf kepada Anda. Jankovic memberi hormat kepada Qin Haodong dengan hormat seorang ksatria, sementara Valderrama membungkuk dan mengakui kesalahannya. Qin Haodong tersenyum dan berkata, ada pepatah di negara kita, jika permintaan maaf berguna, lalu mengapa kita masih membutuhkan polisi? Mendengar perkataannya, Alex berkata dengan panik, Qin, kamu tidak bisa melakukan ini, sebagai manusia, kamu tidak bisa berdiri di pihak Dewan Gelap. Nona Alex, jangan gugup, sampai sekarang, aku masih belum punya rencana untuk membentuk aliansi dengan Dewan Gelap. Dia kemudian melihat ke arah Jankovic dan Valderrama dan berkata, namun, kita sudah sepakat bahwa siapapun yang memiliki kekuatan dapat berbicara dengan bebas. Jadi, karena aku lebih kuat darimu, kau akan membayar kembali $1 miliar yang kau hutang padaku. Valderrama dan Jankovic hampir jatuh. Pengadilan ilahi telah ada selama bertahun-tahun, namun tampaknya tidak ada seorang pun yang berani memeras Pontifex Maximus atau Paladin. Selain itu, ia meminta $1 miliar AS. Qin Haodong berkata dengan wajah jenaka, kamu adalah Pontifex Maximus dan seorang Paladin, tidak bisakah kamu mengambil uangnya? Jankovic berkata dengan wajah masam, Tuan Qin, sejujurnya, kami benar-benar tidak punya uang sebanyak itu. Meskipun mereka bangsawan, mereka bukanlah pengusaha kaya. Memiliki simpanan puluhan juta dolar saja sudah cukup baik bagi mereka. Namun, mereka tidak sanggup membayar $1 miliar. Qin Haodong berkata, jika kalian tidak bisa mengambil uangnya, itu akan sulit, saya selalu menepati janji,
karena saya sudah mengatakan bahwa saya menginginkan $1 miliar, saya tidak akan kehilangan sepeser pun, jika tidak seorang pun dari kalian akan pergi. Valderrama dan Jankovic benar-benar tercengang. Belum lagi bagaimana Qin Haodong akan memperlakukan mereka setelah mereka tinggal, fakta bahwa Pontifex Maximus dan seorang paladin telah ditahan dapat mencoreng reputasi pengadilan ilahi. Alex berkata, Qin, kita berteman, mengapa kita tidak melupakan apa yang terjadi hari ini demi aku? Meskipun Qin Haodong tidak pernah menargetkannya, sebagai anggota pengadilan ilahi, dia tidak tega melihat teman-temannya terjebak di sini. Jika kita berteman, kita bisa mendiskusikannya. Musuh utama Qin Haodong sekarang adalah Alien Demons, yang telah menyembunyikan diri mereka sangat dalam, jadi dia tidak ingin memiliki hubungan yang buruk dengan pengadilan ilahi. Dia berkata, Nona Alex, jika Anda dapat membuktikan persahabatan Anda dengan saya dapat segera melepaskan mereka. Dan bagaimana saya bisa membuktikannya? Qin Haodong menunjuk pipi kanannya dan berkata, sejak kamu menciumku, pipiku yang satu lagi menunjukkan rasa tidak puas. Jika kamu menciumku lagi, kita bisa melupakan apa yang terjadi hari ini. Wajah Alex langsung memerah. Dia membeku di sana. Dia memang mencium pipi kiri Qin Haodong di pesawat, tetapi tidak ada yang menyadarinya saat itu. Dia melakukannya secara diam-diam. Bagaimana dia bisa begitu tidak tahu malu sampai mencium seorang pria di depan banyak orang? Mendengar permintaan ini, Jankovic berteriak dengan marah, tidak, itu sama sekali tidak mungkin. Qin Haodong berkata, tidak apa-apa. Kau bisa mengambil $1 miliar atau aku akan menahanmu di sini. Aku yakin Dewan Gelap bersedia membayarku lebih banyak uang. Aku akan membunuhmu, lelaki Huaxia. Jankovic sangat marah. Dia berbalik dan mengeluarkan pedang salib cahaya suci di punggungnya dan ingin bergegas maju untuk bertarung dengan Qin Haodong. Namun sebelum pedang panjangnya bisa menyerang, pedang Xuan Yuan emas telah berhenti di depan tenggorokannya. Orang besar, jangan membuatku jengkel, atau aku akan membunuhmu dengan satu tebasan meskipun kau seorang paladin dari pengadilan ilahi. Jankovic benar-benar tercengang. Dia tidak menyangka jarak di antara mereka begitu besar. Orang-orang pengadilan ilahi memiliki keunggulan mutlak atas Dewan Gelap. Mereka dapat menekan Dewan Gelap dengan atribut mereka, tetapi kekuatan suci mereka tidak berguna di hadapan Qin Haodong. Alex ragu sejenak lalu berkata, saya setuju. Setelah itu, dia melangkah di depan Qin Haodong dan mencium pipi kirinya. Orang-orang di pengadilan ilahi benar-benar tercengang. Pontifex Maximus selalu menjadi dewi mereka, tetapi hari ini, dia berinisiatif untuk mencium seorang pria. Alex tersipu dan berkata, Dr. Qin, bisakah kita pergi sekarang? Qin Haodong mengangkat tangannya untuk menyeka pipinya yang telah dicium, dan berkata sambil tersenyum, tentu saja, ciuman Nona Alex bernilai $1 miliar. Jankovic begitu marah hingga hampir meledak dalam kemarahannya. Dasar orang Huaxia, aku pasti akan membalas penghinaan hari ini. Baiklah, asalkan kamu punya kemampuan itu, kata Qin Haodong. Tapi aku sarankan kamu untuk tetap bersikap rendah hati sekarang, atau kamu tidak akan bisa pergi jika kamu membuatku kesal. Bab 835 Warisan Pontifex Maximus. Jankovic menatapnya dengan marah, tetapi tidak berani mengatakan apapun. Dia pergi bersama anak buahnya dalam keadaan malu. Setelah mereka pergi, Ma Wenzuo berkata dengan penuh semangat, Bos, bagaimana menurutmu, aku tidak mempermalukanmu, jika aku tidak berhasil, aku tidak akan bisa mengalahkan orang besar ini. Ekspresi Qin Haodong menunjukkan bahwa dia tidak terlalu santai. Dia berkata, kita harus bergegas dan meningkatkan kultivasi kita. Mereka bukanlah orang-orang terkuat di pengadilan ilahi. Ada raja ilahi yang tak terduga di belakang mereka. Dengan kultivasi kita saat ini, kita sama sekali bukan tandingan mereka. Pengadilan ilahi dan Dewan Gelap memiliki banyak orang suci, kami tidak memiliki keuntungan apapun. Mendengar apa yang dikatakannya, Ma Wenzuo menjawab dengan wajah pahit, Bos, kecepatan kultivasi kami cukup cepat. Jika bukan karena pil Anda, kami tidak akan mampu menciptakan begitu banyak master tingkat tinggi. Namun, kultivasi bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam semalam, diperlukan proses untuk menciptakan master. Anda benar, tetapi terkadang ada pengecualian. Sekarang ada peluang bagus. Qin Haodong membalas sambil menyiapkan penghalang yang dapat mengisolasi kekuatan tersebut, untuk mencegah orang-orang di pengadilan ilahi merasakan kekuatan bintang 6 cahaya yang menakutkan, yang dikeluarkannya dan dipegangnya di telapak tangannya. Bos, apa ini? Ma Wenzuo mengambil bintang 6 cahaya yang menakutkan di tangannya dan bertanya. Ini adalah benda suci pengadilan ilahi yang disebut bintang 6 cahaya yang menakutkan. Orang-orang itu baru saja datang untuk mengambilnya. Jika di antara kalian ada yang bisa mendapatkan persetujuan atas hal ini, kalian bisa langsung mendapatkan warisan Pontifex Maximus dari pengadilan ilahi, yang setara dengan kekuatan seorang santo.
Setelah 30 anggota Daddy Security Company mendengarkan Qin Haodong, mata mereka langsung berbinar. Meskipun mereka telah memakan banyak pil selama periode waktu ini, kecepatan kultivasi mereka tetap terbatas. Selain itu, sulit bagi mereka untuk melewati ambang Saint Realm setelah mencapai level ke-9 Supreme Power Realm. Sekarang setelah mereka melihat cara meningkatkan kultivasi mereka tanpa usaha apapun, semua orang langsung bergegas mencobanya. Bos, biar saya coba, saya rasa konstitusi saya bisa dikenali. Bos, aku jenius bela diri yang langka, biarkan aku mencobanya. Bos, kurasa benda ini dibuat khusus untukku, coba aku lihat. Ma Wenzhuo adalah orang pertama yang mendekatinya. Dia mengambil bintang 6 cahaya yang menakutkan dan menggerakkannya di sekujur tubuhnya, tetapi pada akhirnya tidak ada reaksi apapun. Kemudian, Chen Fugui mengambilnya. Pertama-tama, ia meletakkannya di lehernya dan kemudian memegangnya di telapak tangannya. Ia mencoba beberapa bagian tubuhnya terus-menerus, tetapi ia tetap tidak dikenali. Tak lama kemudian, 30 orang yang hadir mencobanya. Namun pada akhirnya, bintang 6 cahaya yang terluka masih redup. Jelas bahwa ia tidak menemukan pewaris yang disetujuinya. Pada akhirnya, bintang 6 cahaya yang menakutkan kembali ke tangan Qin Haodong. Dia melihatnya dan teringat pada Alex. Tiba-tiba, dia mendapat ide. Siapa di antara kalian yang lebih jago berbahasa Inggris? Aku. Banyak orang di Daddy Security Company pernah bekerja sebagai pasukan khusus sebelumnya. Mereka telah menjalankan misi di seluruh dunia. Oleh karena itu, ada banyak orang yang bisa berbicara bahasa asing. Hampir selusin orang menonjol. Qin Haodong bertanya lagi, siapa yang menyamar? Bos, saya pernah melakukannya sebelumnya. 4 atau 5 orang lainnya berdiri. Qin Haodong memanggil salah satu dari mereka, yang berkulit putih dan bermata indah. Zhang Feiyang, itu kamu. Zhang Feiyang segera berdiri dengan penuh semangat. Bos, apa yang Anda ingin saya lakukan? Tetaplah di sini dan tunggu aku, kalian semua bisa pergi dulu. Qin Haodong meminta Ma Wenzhuo untuk pergi bersama orang-orang lainnya. Dia tidak ingin mengerahkan kekuatannya saat ini. Kemudian dia memilih sebuah ruangan kosong dan masuk ke dalamnya. Dia mengeluarkan tungku senong dan mulai memurnikan ramuan. Sekarang dia mengerti bahwa jika dia ingin mendapatkan persetujuan dari bintang 6 cahaya yang terkutuk, dia harus memastikan tidak ada kotoran di tubuhnya. Semakin murni dia, semakin baik. Begitulah cara Alex mengandalkan ini untuk menjadi Pontifex Maximus termuda. Ketika dia berada di dunia kultivasi, dia pernah memperoleh semacam resep ramuan yang disebut pil bersih. Ini digunakan oleh beberapa keluarga besar untuk memurnikan fisik mereka. Tujuannya adalah agar keturunan mereka memiliki bakat yang lebih baik. Setelah meminum pil ini, kotoran dalam tubuh seseorang akan dikeluarkan dan dia akan menjadi sangat murni. Itu sesuai dengan persyaratan saat ini. Setengah jam kemudian, ketika proses penyulingan selesai, 9 pil bening muncul di telapak tangan Qin Haodong. Dia menyingkirkan 8 pil lainnya, mengambil 1 pil lagi dari ruangan, dan membawanya ke Zhang Feiyang. Zhang Feiyang mengambil pil itu dan melemparkannya ke dalam mulutnya. Dia tidak bertanya obat apa itu. Semua orang di perusahaan keamanan Daddy mempercayai Qin Haodong sepenuhnya. Bahkan jika dia tahu itu berbahaya, dia tidak akan mengerutkan kening atau ragu-ragu. Segera setelah pil itu masuk ke dalam tubuhnya, lapisan-lapisan kotoran mulai meluap dari permukaan tubuhnya. Namun, Zhang Feiyang juga seorang master di tingkat ke-8 alam kekuatan tertinggi. Dia juga pernah menggunakan pil penempat tubuh sebelumnya, jadi tidak banyak kotoran di dalam dirinya. Hanya dalam waktu belasan menit, sebagian besar kotoran telah hilang. Mandilah, lalu kembali lagi menemuiku. Zhang Feiyang pergi dan masuk ke kamar mandi. Tak lama kemudian, dia kembali. Qin Haodong menaruh tangannya di denyut nadinya dan memindai tubuhnya dari kepala sampai kaki dengan jiwanya, lalu mengangguk puas. Saat ini, kemurnian tubuh Zhang Feiyang tidak kalah dengan Alex. Tubuh yang begitu murni pasti akan memenangkan pengakuan bintang 6 cahaya yang menakutkan. Setelah melakukan semua ini, Qin Haodong membawa Zhang Feiyang dan Lev keluar dari villa dan pergi ke kaki gunung kecil sejauh 10 km. Setelah memberikan beberapa instruksi, dia mengeluarkan Scarlet Six Lights Star lagi. Zhang Feiyang mengambil bintang 6 cahaya yang menakutkan, yang sangat berbeda dari sebelumnya. Begitu bintang 6 cahaya yang terkejut menyentuh telapak tangannya bersinar terang. Dia tidak hanya merasa jauh lebih rileks, tetapi juga memiliki banyak hal dalam pikirannya. Setelah mengubah tubuhnya, ia akhirnya memenangkan pengakuan bintang 6 cahaya yang menakutkan. Yang terlintas dalam benaknya adalah warisan pengadilan ilahi dan segala macam cara untuk menggunakan kekuatan suci, termasuk keterampilan prediksi. Bos, saya berhasil, akhirnya saya berhasil.
Merasakan kekuatan besar di tubuhnya, Zhang Feiyang berteriak kegirangan. Qin Haodong mengangguk dan berkata kepada Lev, kamu dapat mengujinya untuk melihat seberapa kuat warisan yang dia dapatkan dan apakah itu dapat dibandingkan dengan Pontifex Maximus lainnya. Mengerti, Guru. Kemudian, dia melolong panjang dan berubah wujud menjadi Raja Serigala berambut emas. Kemudian, dia melompat dan menerkam Zhang Feiyang secepat kilat. Namun Zhang Feiyang sudah siap. Ia mengangkat tangannya dan membuat tanda salib di depan dadanya. Kemudian, ia menunjuk ke arah Lev, dan aliran cahaya suci melesat keluar. Lev mengangkat tangannya dan meninju kekuatan suci itu. Kemudian dia berteriak dan terlempar ke belakang. Tinjunya yang sangat keras telah terbakar oleh kekuatan suci itu. Zhang Feiyang baru saja menguasai kekuatan yang berbeda, jadi dia masih belum puas dan ingin terus bertarung. Namun Lev segera berkata, jangan bertarung lagi, jangan bertarung lagi. Ini siksaan. Ini sama sekali bukan pertarungan. Qin Haodong berkata, menurutmu, di level berapa kekuatannya sekarang? Lev berkata, dia jauh lebih kuat dari Anthony, dia seharusnya tidak jauh lebih lemah dari Alex. Qin Haodong mengangguk dan berkata, bagus sekali, kamu menguasai ilmu sihir dan bela diri, di masa depan, kamu akan menjadi Pontifex Maximus di pengadilan ilahi, jangan mudah mengungkap hubungan kita, aku akan menghubungimu saat aku membutuhkannya. Zhang Feiyang berkata dengan gembira, mengerti, bos. Qin Haodong mengulurkan tangan dan menyeka wajahnya beberapa kali. Penampilan Zhang Feiyang langsung berubah drastis, dan dia berbeda dari sebelumnya. Baiklah, kau bisa tinggal di sini, tidak akan lama lagi orang-orang dari pengadilan ilahi akan datang, ikuti saja rencana kita sebelumnya. Zhang Feiyang berkata, jangan khawatir, bos, saya ahli dalam menjadi agen rahasia. Semuanya berjalan dengan tertib. Qin Haodong membawa Lev kembali ke vilanya. Setelah Alex dan yang lainnya meninggalkan villa Qin Haodong, mereka berhenti lebih dari 10 km jauhnya. Jan Kovic berkata dengan marah, Alex, kamu seharusnya tidak mencium pria itu sebelumnya. Semua ini gara-gara kalian berdua, kata Alex dengan ekspresi muram. Lagi pula, apa hubungannya denganmu? Aku akan mencium siapapun yang aku suka. Sesaat, Jan Kovic tidak bisa berkata apa-apa. Ia selalu mengejar Alex, tetapi Alex tidak pernah memerhatikannya. Valderrama berkata, semuanya sudah berakhir sekarang, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Anthony meninggal dengan cara yang tidak jelas, bagaimana kita harus menjelaskannya kepada Raja Ilahi? Jan Kovic berkata, semua orang telah melihat bahwa kultivasi orang itu kuat. Dia pasti telah membunuh Anthony dan menyembunyikan bintang 6 cahaya yang menakutkan. Kita harus segera melaporkannya kepada Raja Dewa dan memintanya untuk datang dan membunuh orang ini untuk membalaskan dendam Antonius. Alex mengerutkan kening dan berkata, kau terlalu sewenang-wenang. Kau benar-benar percaya bahwa hanya karena dia mampu, dialah pembunuhnya. Kau tidak bisa hanya berpikir bahwa dia membunuh Anthony karena tingkat kultivasinya yang tinggi. Lagi pula, bintang 6 cahaya yang menakutkan adalah benda suci pengadilan ilahi kita, tidak ada yang bisa menyembunyikan kekuatannya, bagaimana dia bisa melakukannya. Melihat wanita yang disukainya membela Qin Haodong, Jan Kovic kembali marah. Apakah kamu jatuh cinta pada pria itu? Jelas sekali pasukan Anthony menghilang dari tempatnya, dia pasti pembunuhnya. Alex juga marah. Jan Kovic, tidak bisakah kau mencoba bersikap lebih masuk akal? Aku hanya membicarakan hal-hal ini. Lagi pula, siapa yang aku suka tidak ada hubungannya denganmu, jadi bagaimana jika aku menyukainya? Melihat mereka berdebat lagi, Valderrama buru-buru menasihati, berhentilah berdebat, saat ini, prioritas utama kita adalah menemukan bintang 6 cahaya yang terluka sesegera mungkin. Jan Kovic bertanya, apakah kita masih perlu mencarinya? Selama kita membunuh orang itu, kita bisa mendapatkannya kembali dengan segera. Tepat saat Alex hendak mengatakan sesuatu, wajahnya tiba-tiba berubah. Aku bisa merasakan kekuatan bintang 6 cahaya yang menakutkan. Valderrama berkata, saya juga bisa merasakannya, tetapi kekuatan ini agak aneh, seolah-olah telah menemukan warisannya sendiri. Jan Kovic berkata, itu tidak mungkin, setiap kali seorang Pontifex Maximus meninggal, pengadilan ilahi akan menghabiskan banyak upaya untuk mencari penggantinya, bagaimana mungkin itu bisa diturunkan begitu cepat? Alex berkata, ayo kita pergi dan melihatnya. Setelah itu, mereka melaju kencang ke arah bintang 6 cahaya yang menakutkan. Dan ketika mereka tiba di tempat kejadian, mereka mendapati seorang pria huaksia dengan wajah halus berdiri di sana dengan tatapan kosong, secara mengejutkan dengan bintang 6 cahaya yang menakutkan di tangannya. Terlebih lagi, bintang 6 cahaya yang terkutuk itu bersinar terang. Ini jelas merupakan tanda bahwa ia telah mengenalinya sebagai tuannya. Melihat bahwa pria itu sebenarnya adalah pria huaksia, Valderrama bertanya, siapa kamu, di mana kamu mendapatkan benda itu di lehermu? Zhang Feiyang tampak bingung dan berkata, saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya seorang turis dari Huaxia.
Pada malam hari, saya tersesat dan tiba-tiba melihat liontin ini, jadi saya mengambilnya dan mengalungkannya di leher saya. Tanpa diduga, tiba-tiba menyala dan kemudian ada banyak hal dalam pikiranku. Mohon dukungan dari om-om ante-ante sekalian, buat subscribe atau sarekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar. Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.